Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian Anda pun harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di awal pekan ini. Dan cuaca di pagi hari ini pemirsa untuk Cirebon dan sekitarnya diselimuti oleh mendung, terkadang juga ini pemirsa hujan ringan. Jadi Anda harus tetap waspada, tetap berkonsentrasi dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 ya. Dan jangan lupa pemirsa tetap mematuhi peraturan dan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi baik dari dunia olahraga, politik, kemudian juga berita-berita dari kriminal ya di sekitar Anda. Juga nih pemirsa, untuk memperbarui informasi-informasi Anda, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di awal pekan di hari ini yang nanti kita akan obrolkan, ini berkaitan dari Kabupaten Cirebon, yaitu tentang berharap pada pelaksanaan peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru atau PPDB di tahun 2022 ini di Kabupaten Cirebon. Nanti akan saya hadirkan ini pemirsa, ada Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah ya SMK swasta di Kabupaten Cirebon, dan juga Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK swasta di Kabupaten Cirebon. Nanti akan saya kenalkan, ya nanti akan berbincang tentang berharap pada PPDB di tahun 2022 ini di Kabupaten Cirebon. Sebelum saya kenalkan, saya baca dulu ini berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, tegang hingga akhir. Nah ini pemirsa, berkaitan dengan City akhirnya juara Liga Primer Inggris untuk tahun 2021 tahun 2022. Nah ini pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian Taman Kebumen Kota Cirebon yang kini menjadi sorotan. Nah 4 miliar yang terlihat apanya? Ini sebuah tanda tanya pemirsa. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini. Ya, ini melenceng dari awal, tak ada unsur khas kota Cirebon. Kemudian ini pemirsa ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, kuku mulut. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian anak tukang kayu yang kini menetap di Norwegia dengan gaji fantastis. Ini pemirsa, perjalanan alumni SMA 1 Cirebon yang bekerja di perusahaan migas terbesar di dunia. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, masih ada oknum yang melanggar aturan. Kemudian ini pemirsa yang nanti kita akan bahas, kita akan bedah di pagi hari ini ya. PPDB SMA, SMK tetap digelar 2 tahap. Ya, itu pemirsa. Kemudian paspor haji rampung. Ini pemirsa, kemudian berangkat 14 Juni. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini, intervensi daerah rawan perceraian. Kemudian stop produksi garam, cuaca masih hujan, harga tinggi tapi stok menipis. Itu pemirsa dari
halaman Kabupaten Cirebon ya, di koran Radar Cirebon hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Di koran Rakyat Cirebon edisi hari ini ya, Muscap Partai Demokrat akhirnya deadlock. Para pemilik suara WO protes Ketua PAC Kesambi mendadak dipecat. Kemudian Komar dorong Hediana nyalon wali kota. Ya, kemudian Partai Gelora perkuat ekonomi kerakyatan. Itu pemirsa berita dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan, itu pemirsa topiknya berharap pada PPDB tahun 2022 di Kabupaten Cirebon. Di sebelah saya, ini pemirsa saya kenalkan dulu, ini ada Kang Agus Hamdani, ini Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Cirebon, dan beliau juga ini sebagai Kepala Sekolah SMK Patriot Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Kang Agus. Assalamualaikum. Selamat pagi Kang Arif. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Agus Hamdani, ini pemirsa ada Kabid Sumber Daya Manusia Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Cirebon, dan juga sebagai Kepala Sekolah SMK Mandiri Kedawung Kabupaten Cirebon ada Kang Sudarli SAG. Selamat pagi Kang Darli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Kang Darli? Alhamdulillah baik pagi hari ini. Oke, terima kasih juga nih sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung. Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV, baik interaktif langsung, Anda bisa SMS, Anda juga bisa ke nomor WhatsApp. Ya, saya langsung ke Kang Agus nih ya. Kang Agus Hamdani, sebentar lagi, ini juga berita di koran Radar Cirebon ya. Tadi saya baca juga di halaman Metropolis. Ini sebentar lagi akan dibuka PPDB ya, baik terutama tingkat SMK, SMA juga. Nah, secara umum Kang Agus Hamdani, Anda melihat PPDB di tahun 2022 ini, Anda sebagai Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah ya, SMK ya, Swasta Kabupaten Cirebon. Anda menanggapi PPDB sebentar lagi akan dibuka seperti apa? Silakan, Kang Agus Hamdani. Ya, terima kasih Kang Arif. PPDB khususnya untuk SMK swasta di Kabupaten Cirebon itu sangat bergantung sekali dengan regulasi dari pemerintah sebetulnya. Sangat bergantung regulasi. Iya. Pada regulasi ya. Iya. Jadi kita kan diajari menganalisis suatu permasalahan itu dengan pemodelan analisis SWOT itu. Analisis SWOT, oke. Atau kita mengenalnya dengan istilah kondisi internal atau kondisi eksternal. Maka maju mundurnya sekolah swasta itu banyak dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Oh, eksternal berarti dari luar ya? Eksternal ini lebih mengerucut kepada kebijakan pemerintah. Gitu. Jadi kebijakan pemerintah yang paling banyak berpengaruh pada maju mundurnya sekolah swasta atau penerimaan peserta didik baru ini dari regulasi pemerintah terkait dengan pembiayaan sebetulnya. Karena pembiayaan ini berimbasnya adalah kepada animo masyarakat. Ya. Jadi kalau di sekolah negeri itu kan sumber pembiayaannya banyak, sehingga mereka sanggup untuk memberikan layanan pendidikan dengan nol biaya. Itu kalau di negeri ya? Negeri. Sementara kalau di swasta itu kan pembiayaannya separuh daripada sekolah negeri. Dan untuk itu, untuk bisa menyelenggarakan layanan pendidikan dengan baik, mereka tidak bisa memberikan nol biaya kepada masyarakat. Nah, ini yang
sangat berpengaruh kepada pangsa pasar kita. Apalagi juga dengan paradigma masyarakat yang apa itu paradigmanya gitu yang negeri minded, negeri minded, oke. Yang sebetulnya juga ini ditimbulkan karena kebijakan pemerintahnya sendiri, gitu. Jadi kalau di swasta itu kan pembiayaan yang kita terima itu hanya dari bantuan operasional sekolah ya, bos, dan dari bantuan pendidikan menengah universal saja. Tapi kalau dari negeri itu kan mereka ditambah dengan bantuan operasional pemerintah daerah, BOPD. Okay. Dan masih ditambah lagi dengan bantuan keluarga ekonomi tidak mampu. Sehingga siswa yang daftar ke negeri dengan kategori dari keluarga ekonomi tidak mampu, itu bisa nol biaya. Iya. Karena banyak sumber tadi ya. Karena banyak sumber itu tadi. Yang tadi disebutkan oleh Kang Agus. Ya? Nah ini mau tidak mau akhirnya kan menggiring masyarakat untuk masuk ke sekolah negeri lebih dulu. Berbondong-bondong akhirnya ya. Iya, masuk ke sekolah negeri dulu. Pokoknya harus ke negeri lah ya. Harus ke negeri. Padahal kalau dari perbandingan kuantitas sekolah swasta dengan sekolah negeri, sekolah negeri yang ada di Kabupaten Cirebon itu hanya 10% jumlahnya dibandingkan negeri dengan itu 10%. Iya, sekolah negeri itu. Iya, sekolah swastanya itu 90%. Tapi pangsa pasar PPDB-nya itu mereka menguasai 60% yang 10%. Yang negeri ini ya. Yang negeri walaupun ini. 10%. Walaupun 10% ini. Jadi yang 40% dari sisa alumni SMP atau di jenjang menengah pertamanya ini diperebutkan oleh 90% sekolah swastanya itu. Nah, akhirnya ini berlangsung bertahun-tahun. Jadi timbul satu paradigma bahwa kita itu hanya sebagai second layer daripada sekolah negeri. Nah, ini yang dianggap dipandang sebelah mata juga. Dipandang sebelah mata juga. Baik. Kemudian dianggap sebagai lapis kedua daripada second class daripada sekolah negeri. Padahal sebetulnya layanan pendidikan di sekolah swasta itu banyak yang tidak kalah oleh sekolah negeri. Baik. Bahkan beberapa rekor nilai UN waktu masih ada ujian nasional itu dipegang oleh sekolah swasta. Oke, baik. Itu tanggapan dari Kang Agus Hamdani sebagai Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Cirebon ya. Oke, tahan dulu, saya ke Kang Darli nih sebagai Kabid atau Kepala Bidang Sumber Daya Manusia FK Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Cirebon. Kalau Kang Darli, ini tanggapan Anda ini karena Anda juga sebagai Kepala Sekolah SMK Mandiri Kedawung ya Kabupaten Cirebon. Nah, Kang Darli, tanggapan Anda, respon Anda ini sebentar lagi akan dibuka PPDB di tahun 2022 ini. Silakan melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Agus. Silakan, Kang Darli. Terima kasih Kang Apip, bahwa khususnya kami mewakili teman-teman kepala sekolah SMK swasta, bahwa jargon yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa sekolah di mana saja. Itu kan ada moto begitu. Betul, ya PPDB tahun kemarin kalau tidak salah. Dan ini juga masih berlaku. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kualitas SMK swasta tidak kalah dengan kualitas SMK yang ada di sekolah negeri. Karena kami pun mempunyai sumber daya manusia, khususnya para guru itu punya latar belakang yang mumpuni terhadap kualitas dari guru itu sendiri. Nah, cuma pemahaman masyarakat mungkin masih sebatas bahwa sekolah negeri lebih baik. Iya, itu tadi ya, negeri minded itu ya. Jadi saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Cirebon, sewilayah Cirebon juga, bahwa kami sekolah swasta insya Allah tetap mengedepankan kualitas untuk menghantarkan putra-putri Bapak Ibu untuk menjadi orang-orang hebat.
Itu Insya ya. Allah seperti itu. Oke, tahan dulu ya. Kang Darli, kemudian juga Kang Agus, ini berkaitan dengan harapan ya. Nah, kalau Kang Darli sendiri harapan pada PPDB tahun 2022 ini apa harapannya? Tapi tahan dulu nih ya, Kang Darli dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Selamat pagi Cirebon pemirsa, dan kembali saya ke Kang Darli. Tadi terputus jeda iklan ya pertanyaan saya. Ya, ini harapan dari Anda sebagai Kepala Bidang SDM Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Cirebon. Apa gitu Kang Darli? Silakan Kang Darli. Harapannya terhadap pelaksanaan PPDB di tahun ini. Apa lebih baik dari tahun sebelumnya atau bagaimana? Silakan. Yang pertama tentunya semua kepala sekolah swasta punya harapan yang sama, yaitu yang pertama berkeadilan dalam PPDB ini. Oh, berkeadilan. Betul. Jadi artinya bahwa pangsa pasar yang ada, kuota yang ada, itu kalau bisa sesuai dengan jumlah sekolah yang ada, bisa berbagi rata. Bukan dimonopoli jumlahnya besar-besaran oleh sekolah negeri. Karena yang saya lihat jumlah rombel sekolah negeri semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. Kalau pengalaman saya lihat dari tahun 2010 sampai ke sini, jumlah sekolah negeri rombelnya semakin banyak gitu ya. Yang pertama berkeadilan, kemudian berikutnya apa itu? Yang kedua, saya berharap regulasi yang sudah sepakati atau yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang melalui KCD masing-masing, KCD 10 ya, agar bisa melaksanakan regulasi sesuai dengan aturan yang ada. Bahwa kalau tahap 1 dimulai tanggal 6 sampai tanggal 10, tahap 2 tanggal 23 sampai tanggal 30, di luar itu tidak ada lagi PPDB. Harapan seperti itu. Jadi berkeadilan, kemudian juga regulasi ini tetap konsistensi seperti itu. Iya, konsistensi di regulasi gitu ya. Betul. Itu harapannya. Nah, kembali saya ke Kang Agus ya sebagai ketua nih. Kang Agus, kalau harapan Anda sendiri, karena Anda juga kan sebagai kepala sekolah SMK Patriot Gunung Jati ya, Kabupaten Cirebon, itu harapannya apa? Tadi kan sudah disebut berkeadilan, kemudian konsistensi di regulasi. Nah, kalau harapan Anda sendiri, Kang Agus? Ya, jadi memang kan yang seharusnya memberikan layanan pendidikan itu sesuai dengan undang-undang adalah pemerintah. Nah, ini diejawantahkan oleh sekolah-sekolah negeri bahwa mereka lah yang harus menjadi pelaksana dari layanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah ini. Tapi yang harus diketahui adalah bahwa layanan itu harus maksimal. Karena kalau mereka itu kan semuanya sudah dipenuhi oleh pemerintah. Jadi tidak bisa lagi mereka itu menggunakan layanan yang minimal. Dalam arti begini, kan kita itu dituntut juga lulusan dari sekolah menengah kejuruan itu harus juga bisa dipasarkan oleh sekolahnya. Artinya bisa ditempatkan di tempat kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya, atau istilah sekarang ini link and match itu. Iya, link and match ya. Nah, link and match itu, untuk bisa link and match itu mau tidak mau juga kan harus memperhatikan proses PPDB-nya sendiri gitu. Oh, input ya? Ya, harus input ya? Harus inputnya yang harus diperhatikan. Ya, PPDB itu. Jadi kalau di perguruan tinggi itu kan ada ujian namanya untuk menempatkan mahasiswa itu sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya. Nah, ini mestinya juga di jenjang menengah itu ada seperti itu. Karena peserta didik yang belajar di satu kompetensi keahlian, ketika memang itu merupakan minat dan bakatnya,
itu akan optimal kemampuan kognitif dan kemampuan psikomotoriknya. Sehingga apa? Sehingga kecenderungannya dia pun akan bekerja di industri yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, ini yang dimaksud dengan standar layanan maksimal dari sekolah-sekolah negeri. Itu harapannya ya? Ya, sehingga mestinya kalau sekolah negeri itu tidak mementingkan kuantitas tapi kualitas. Kualitas harusnya gitu. ya. Sejatinya begitu ya. Nah, beda dengan swasta. Kalau swasta ini kan membantu pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Sehingga mereka ini tidak bisa dituntut untuk memberikan layanan maksimal. Jadi kalau untuk swasta itu boleh minimal. Boleh minimal dalam arti layanannya itu tidak mutlak 100% mengikuti kondisi ideal satu institusi yang harus memberikan layanan pendidikan gitu. Ya, baik. Nah, apalagi ditambah dengan kalau di swasta itu kan seperti yang tadi saya katakan tuh pemasukannya berbeda dengan sekolah negeri gitu. Sehingga kalau sekolah swasta itu sangat memerlukan sekali kuantitas dari itu kalau swasta ya. Ya, untuk swasta. Gitu. Negeri kualitas ya. Negeri kualitas gitu ya. Baik. Oke, tahan dulu Kang Agus. Ya. Saya kembali ke Kang Darli. Kang Darli, menurut Anda pelaksanaan PPDB ya dari tahun ke tahun ya di Kabupaten Cirebon untuk tingkat SMK terutama nih, itu seperti apa berjalannya? Apa sesuai dengan on the track dalam artian regulasi atau memang setiap tahun ini sebetulnya pelaksanaannya itu membaik gitu ya, dalam artian lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya gitu pelaksanaannya menurut Anda menyoroti? Terima kasih. Bahwa regulasi yang ada memang kalau khususnya untuk SMK negeri Kabupaten Cirebon sesuai dengan on the track. Tapi yang saya lihat itu bahwa kebijakan pemerintah tentang jumlah penerimaan siswa baru bukan berdasarkan minimal tapi maksimal. Dia bagaimana terpenuhi kuota yang ada, baru sisanya untuk swasta. Yang ini yang memberatkan sekolah swasta. Karena kita ketahui bahwa operasional sekolah swasta juga tidak kecil. Karena dalam rangka mempertahankan kualitas, kita otomatis memerlukan biaya dan operasional yang besar. Dan sekolah swasta prioritasnya sama dengan sekolah negeri, bahwa skill itu 70% harus dikuasai sebagai bekal siswa-siswi kita untuk berbaur dengan industri, yaitu bisa bersaing istilahnya, seperti itu. Berkompetisi lah ya. Betul. Itu. Nah, Kang Agus, kalau menurut Kang Agus pelaksanaan secara umum PPDB ya setiap tahunnya itu bagaimana? Konsistensi terhadap regulasi, aturan atau bagaimana sih gitu? Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Darli juga sebetulnya di Kabupaten Cirebon ini memang pelaksanaannya sudah konsisten. Memang ada katakanlah kalaupun 1-2 data yang tidak konsisten itu relatif kecil persentasenya. Tapi sebetulnya sudah bagus ya. Sudah bagus. Komunikasi dengan forum apa bagus nggak itu? Bagus. Misalnya KCD atau apa di. Jadi kalau secara teknis memang bagus. Jadi yang kita soroti itu bukan teknisnya, sebetulnya dengan regulasinya. Regulasi ya. Gitu. Jadi kalau teknis sudah relatif bagus, tidak ada gejolak yang berarti, walaupun ada 1-2 yang memang keluar dari juknis itu adalah persentasenya kecil sekali. Gitu ya. Iya. Kemudian harapan untuk tahun ini baik dari sisi komunikasi dan yang lain apa gitu Kang Agus? Ya. Terutama dengan KCD nih ya. Iya. Nah, dengan KCD ini kan memang menjadi pelaksana teknis dari penerimaan peserta didik baru. Nah, ini harus memperhatikan sekali kami sekolah swasta ini, terutama tadi yang disampaikan oleh Kang Darli itu. Gitu ya. Jadi mereka jangan
mengedepankan dulu untuk memenuhi kuota penerimaan PPDB-nya terlebih dahulu. Tapi perhatikan juga dengan bagaimana imbasnya kalau itu diterapkan terhadap sekolah-sekolah swasta yang ada di dekat lingkungan sekolahnya. Seperti itu. Jadi bisa jadi KCD juga ikut menentukan untuk menentukan supaya tercapai keseimbangan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Gitu ya. Iya. Ada perimbangan lah ya. Iya. Baik. Saya kembali ke Kang Darli. Kang Darli, itu kan tadi harapan, kemudian forum juga berbicara tentang pelaksanaan PPDB setiap tahunnya ya. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh forum ini dan apa yang akan dilakukan? Ya, tapi tahan dulu nih, Kang Darli, Kang Agus dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV pemirsa, berhadap pada PPDB tahun 2022 di Kabupaten Cirebon. Kang Darli tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya gitu ya, sebelum menjawab itu apa yang nanti yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh forum ini. Sebelum menjawab itu nanti pertanyaan itu saya arahkan ke Kang Agus ya. Kang Darli, dengan PPDB ya setiap tahun ya, Anda sebagai kepala sekolah SMK Mandiri ya Kedaung Kabupaten Cirebon, setiap tahun ketar-ketir nggak, khawatir nggak terhadap pelaksanaan PPDB? Maksudnya kekhawatiran nanti saya dapat murid nggak gitu, dapat peserta didik nggak? Ada nggak kekhawatiran begitu? Hampir tiap tahun saya menjabat kepala SMK Mandiri 10 tahun. Itu Dakdikduk. Dakdikduk. Kenapa gitu dakdikduk? Kenapa tahun ini kita dapat berapa? Oh. Karena tentunya biaya operasional itu. Kalau dulu nggak berpikir begitu ya? Dulu ketika regulasi ini masih namanya SMIP atau awal-awal SMK, kita kuota yang diberikan untuk sekolah negeri tidak sebanyak tahun ini. Iya, tahun-tahun dulu ini banyak sekolah tuh paling maksimal baik SMA maupun SMK tak lebih dari 12. Ada 8 rombel, 10 rombel, 12 rombel. Sekarang di atas itu. Di atas itu ya. Jadi setiap tahun pasti dakdikduk ya. Dakdikduk. Kalau mendekati PPDB. Betul. Gitu ya. Karena kita tentunya ketika kita dapat jumlah siswa sekian di tahun ini, maka kita harus menghitung biaya operasional itu untuk 1 tahun. Nah, kita sudah kehitung biaya bantuan dari masyarakat sesuai dengan jumlah siswa maupun bantuan dari pemerintah. Saya ingat gitu Pak, sekolah Kang Darli ini yang dipimpin oleh Kang Darli itu terkenal dulu itu Pak, legend gitu ya. Iya dulu kan. Iya, kalau sekarang bagaimana gitu Pak? Ya, SMK Mandiri sendiri sudah berumur 33 tahun. Dan insya Allah sudah banyak orang menjadi hebat. Para alumni dari SMA Mandiri. Kebetulan banyak sekali siswa-siswinya banyak kerja di kapal pesiar, di luar negeri. Bahkan untuk yang di tingkat dalam negeri sendiri sudah banyak yang bekerja di hotel-hotel berbintang dan banyak sudah menjadi orang di sini. Ya pokoknya legend lah ya. Itu pasti dakdikduk Pak ya? Iya, karena udah 33 tahun yang lalu. Nah, itu perasaan dakdikduk gitu ya, setelah mengenai aturan itu Pak, akhirnya SMK atau SMA negeri itu yang tadi disebutkan itu harusnya 8 rombel, itu lebih itu gitu. Iya. Tahun berapa Pak mulai deg-degan ini swasta nanti dapat ini nggak ketika PPDB gitu? Ya, kita tahun berapaan Pak? Merasakan 5 tahun terakhir ini. 5 tahun belakangan. Kita dengan berjumlahnya sekolah baik negeri maupun swasta, bertambahnya jumlah itu ya kita otomatis mengurangi kuota yang ada. Dulu kalau nggak salah tahun 2010 itu masih kurang lebih 60 jumlah SMK. Negerinya hanya kurang lebih 8. Sekarang ini negeri sudah mencapai 10 dan sekolah swasta
di Kabupaten Cirebon SMK khususnya itu mencapai 100. Oh, banyak juga Nah, ya. sedangkan kuota kita banyak terserap. Bukan hanya untuk lingkungan di Kabupaten Cirebon, karena sekolah SMK Mandiri dekat dengan kota, maka juga banyak terserap ke kota. Ke kota juga ya. Nah, seperti itu. Oke, tahan dulu Kang Darli. Saya ke Kang Agus. Nah, Kang Agus juga ini sama kan? SMK yang dipimpinnya ini legend juga untuk wilayah utara, khususnya di Gunung Jati ya. Nah, ini setiap tahunnya sama nggak perasaannya yang dirasakan oleh Kang Darli sebagai kepala sekolah SMK Mandiri? Sama nggak perasaan? Waduh, tahun ini saya dapat berapa nih? Dapetin kan nanti peserta didiknya. Ada perasaan begitu nggak, Kang Agus? Iya. Sama, hampir semua kepala sekolah swasta setiap menjelang PPDB itu pasti berharap-harap cemas. Oh, H2C ya? H2C. Jadi kira-kira bisa mendapatkan peserta didik barunya itu memenuhi kuota standar operasional sekolahnya ataukah tidak. Ada perasaan begitu, Pak? Ya, semua kepala sekolah akan berperasaan seperti itu. Ya ini menjadi satu indikasi bahwa sekolah swasta ini kurang terperhatikan dengan baik. Ya, karena sekolah yang Kang Agus pimpin itu sudah berapa lama? Kalau Kang Darli tadi Mandiri itu 33 tahun, Pak ya? Iya. Kalau Kang Agus Patriot itu? Kita berdiri dari tahun 95. Dan itu satu-satunya di wilayah utara untuk SMK Patriot itu. Nah, kalau memang pemerintah ingin memberikan layanan pendidikan yang baik pada masyarakat, interpretasinya tidak mesti harus bahwa di setiap kecamatan atau daerah itu dibentuk unit sekolah baru negeri. Iya, sekarang tapi bisa aja juga dengan sekolah swasta yang ada di sekitar situ itu dipenuhi semua kebutuhannya, dibesarkan. Jangan bikin lagi ya. Jangan bikin lagi. Jadi pengejauhan tahan dari bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah itu mestinya juga memperhatikan sekolah swasta yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, ini yang mestinya dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya. Jadi walaupun jenjang SMK, SMA itu sudah menjadi tanggung jawab provinsi, tapi tetap pengaruh kebijakan dari Pemda kabupaten atau kota itu terhadap SMA SMK itu akan berpengaruh untuk keberlangsungan sekolah, khususnya sekolah swasta. Itu. Jadi apalagi kalau di kita kan tidak hanya layanan pendidikan saja yang kita selenggarakan, tapi kita kan juga mempekerjakan masyarakat. Masyarakat juga ya. Nah ini harus diupayakan supaya satuan pendidikan khususnya sekolah swasta ini tetap bisa memberikan layanan pendidikan dengan baik dan juga bisa mempekerjakan masyarakat. Bagaimana caranya? Ya ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Gitu. Kalau kita kan satuan pendidikan itu kan layanan yang kita jual adalah layanan pendidikan. Sehingga kan output dari kita itu adalah sumber daya manusia. SDM lah ya. SDM. Nah, kalau kemudian ada stigma bahwa SMK khususnya itu adalah penyumbang terbesar pengangguran. Ya, itu sangat memukul sekali kami khususnya sekolah swasta ya. Padahal antara layanan pendidikan dengan lapangan pekerjaan itu kan satu hal yang berseberangan. Artinya kalau kita hanya bisa memberikan layanan pendidikan saja, tapi tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau ada stigma bahwa SMK itu sebagai penyumbang pengangguran terbesar, itu sebetulnya satu pengaburan opini bahwa pemerintah
daerah tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Baik, baik. Atau mungkin di forum ini gitu Pak, ketika PPDB ini dibuka, Kang Darli, kemudian juga Agus, dan mungkin pengurus forum yang lain, dapat berapa Pak? Dapat berapa? Kan mungkin komunikasi-komunikasi gitu ya. Nah, kalau di sekolah Kang Darli sendiri, ini setiap tahun kisarannya berapa gitu Pak? Berapa kelas gitu dapatnya itu? Ya, untuk... Iya, 5 tahun belakangan ini. Ya, untuk di SMK Mandiri khususnya, bahwa kita alhamdulillah masih dapat 3 kelas. Oh, 3 kelas. Namun bukan kelas penuh atau gemuk istilahnya. Kalau kelas gemuk per kelas bisa diisi 36 siswa, kita masih di bawah 30 siswa. Gitu ya. Setiap tahunnya gitu. Kalau Kang Agus sendiri ini dapat setiap tahunnya di SMK Patriot itu berapa gitu? Iya. Kalau di kami khususnya di SMK Patriot itu kan karena posisi kita ada di utara. Dan pangsa pasar kita tuh homogen utara. Jadi kita itu nggak ada peserta didik yang berasal dari selatan, yang dari kota bersekolah ke kita itu tidak ada sama sekali datanya. Gitu. Nah, sehingga sangat bergantung pasokan lulusan dari sekolah menengah pertama yang ada di wilayah utara. Gitu ya. Nah, tahun-tahun 2-3 tahun terakhir ini kita mengalami penurunan yang drastis. Karena memang di wilayah utara ini ada sekolah negeri baru. Oh iya. Sekolah negeri baru yang mana kita tidak mampu bersaingnya itu karena dasar persaingannya adalah berlomba-lomba meminimalisir pembiayaan. Baik, itu ya, baik. Dan apa nih segera dalam waktu dekat yang akan dilakukan oleh forum ini gitu ya? Apakah berdiskusi, bermusyawarah dengan KCD atau apa sih? Tapi tahan dulu nih, Kang Agus dan juga Kang Darli dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir ya. Saya masih bersama Kang Agus Hamdani, ini Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Cirebon, dan juga ada Kang Sudarli atau Kang Darli, Kabid Sumber Daya Manusia Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Cirebon. Dan topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, pemirsa berharap pada pelaksanaan PPDB di tahun 2022 di Kabupaten Cirebon. Kang Agus, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya, apa dalam waktu dekat yang akan dilakukan oleh forum ini gitu ya, berkaitan dengan yang tadi itu harus adil, konsistensi pada regulasi atau aturan apa? Ya, yang jelas satu, FKKS tidak bisa bekerja sendiri. Itu kita harus menjalin kerjasama, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak ya untuk meningkatkan layanan pendidikan khususnya di sekolah swasta ini. Ya, terutama kita juga menjalin komunikasi dengan KCD agar KCD bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh swasta itu adalah kita sangat memerlukan sekali jumlah minimal siswa. Sehingga mestinya negeri itu perlu dibatasi penerimaan peserta didik barunya. Tidak hanya mengikuti aturan Dapodik semata, tapi memperhatikan juga sekolah-sekolah swasta yang ada di sekitarnya itu. Jadi kalau mengikuti aturan Dapodik itu kan minimal boleh sampai 24 rombel. 24 rombel. Bayangkan kalau sampai tercapai 24 rombel, mungkin banyak sekolah swasta yang akan tutup. Gulung tikar ya. Yang akan gulung tikar karena tidak mampu menyelenggarakan layanan pendidikannya dari sisi operasionalnya. Seperti itu. Jadi kita berusaha untuk mencari keseimbangan. Keseimbangan baik itu ke KCD maupun ke dinas provinsi ataupun dengan anggota dewan kabupaten maupun provinsi juga untuk supaya kita itu diperhatikan dengan baik. Oke. Kembali saya ke Kang Darli nih. Kang Darli,
dalam waktu dekat kan tadi yang akan dilakukan ya, Iya. dengan KCD gitu ya, dengan wakil rakyat juga ya, kemudian dengan kepala sekolah yang tergabung di forum ini, apa yang akan dilakukan? Apa mendengar keluhan mereka dulu atau bagaimana, Kang Darli? Yang jelas keluhan mereka sudah kami dengar dari Ini, tahun ke ini tahun. dalam rapat forum atau bagaimana? Ya, rapat forum, rapat kita diskusi kecil antar pengurus dan semua kepala sekolah Kabupaten Cirebon, itu keluhan sering kita dengar dan seperti itulah keluhannya. Jadi tentunya Setiap tahun hanya setiap itu tahun, aja gitu ya. Itu saja. Nah, apa ya berarti ini akan dilakukan untuk mengerem, setidaknya menekan ya, memberikan surat atau KCD atau ke Dinas Pendidikan Provinsi atau apa gitu? Ya, harapan kami dengan adanya forum ini, forum bisa berperan aktif untuk bisa merealisasikan harapan dan usaha para kepala sekolah swasta. Kita berharap KCD bisa mengajak negeri dan swasta maju bersama, hebat bersama. Kenapa? Pernah ini disampaikan ke KCD Ya, gitu, Kang ya, Darli? Pernah? Sering. Oh, sering. Dan dengan ada kebijakan terbaru, guru-guru kita yang berkualitas, karena saya membawa SDM, itu banyak meninggalkan sekolah swasta pindah ke sekolah negeri dengan diterimanya sebagai guru P3K. Nah, itu juga regulasi itu juga sangat kesulitan. Banyak sekolah swasta kehilangan guru-gurunya, terutama guru-guru yang memiliki profesional, yang kualitas, kualitas. Justru guru-guru yang seperti itu, yang loyal, yang kualitas, itu hampir semua guru, karena P3K syaratnya kan sebagai guru sertifikasi. Sertifikasi ya. Dan mereka sudah bertahun-tahun bersama kami, dengan adanya program P3K, kita kehilangan banyak guru. Bahkan ya seolah eksodus pindah ke negeri semua. Seperti itu. Iya, oke. Jadi, tapi harapan-harapan begini, ini sudah disampaikan juga ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat gitu, Kang Darli, secara resmi lewat surat forum ini. Bahkan forum perwakilan tiap kabupaten bersama dengan forum Provinsi Jawa Barat, kita sudah sounding ke sana. Sampai ke Komisi 5. Komisi 5 Provinsi Jawa Barat. DPRD Provinsi Jawa Barat betul. menyampaikan keluhan ini. Keluhan gitu dan ya. kesulitan yang dihadapi. Baik. Oke, sayang sekali nih Kang Agus, Hamdani, Kang Darli, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Agus, sebelum saya tutup, closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Boleh. Untuk pemerintah, untuk pemirsa, silakan singkat saja. Ya. Terima kasih Kang Atip. Saya hanya ingin menghimbau kepada masyarakat, kalau kita itu kan satuan pendidikan atau lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi mari kita membangun layanan pendidikan sesuai dengan jargon yang banyak kita gaungkan, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi mari mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah-sekolah swasta yang ada di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu atau masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon ini, karena layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta ini tidak kalah dengan layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oke, itu himbauan. Kang Darli, silakan closing statement, singkat saja Kang Darli. Ya, kepada seluruh masyarakat wilayah Cirebon khususnya, mangga untuk bisa berpikir positif tentang sekolah swasta. Insya Allah sekolah swasta akan meningkatkan pelayanan dengan jargon-jargon SMK, bisa SMK hebat, SMK luar biasa. Oke, terima kasih nih Kang Darli. Kang Agus sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya tunggu info-info selanjutnya ya. Oke, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.